Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Riswanda, hatur nuhun sudah datang lagi ke tempat ini dan kita akan membahas berbagai persoalan yang ada di negeri ini. Mudah-mudahan diskusi ini menjadi sebuah solusi, Kang ya. Kang, ini ada persoalan yang menarik yang kita simak di berbagai media sosial. Jutaan buruh bangunan, tukang bangunan terancam tidak lagi mendapatkan pekerjaan karena mereka harus disertifikasi. Ini memang sebuah rangkaian dari Undang-Undang Cipta Kerja yang tempo hari juga dipermasalahkan banyak orang. Kemudian hari ini semakin mendekati realita. Saya juga sebetulnya tidak paham undang-undang nomor berapa tahun berapa, tapi intinya kita mendengar mereka terancam nih gara-gara harus disertifikasi. Apakah betul demikian, Kang? Ya, niat baik sertifikasi sebetulnya kan ingin mendorong kecakapan ya, ingin mendorong keterampilan dan ingin mendorong keahlian. Ada nanti harapannya ada bisa dipetakan nih, oh si A punya keahlian A, B, gitu, si B punya keahlian C dan seterusnya. Niat baiknya sih itu. Hanya kemudian niat baik ini bila dipaksakan penerapannya tanpa ancang-ancang, tanpa ada proses untuk apa sih sertifikasi itu fungsinya, ya berantakan pasti. Misalnya ini kan sedikit mencontoh ya apa yang ada di luar lah gitu, ceritanya adopsi, ada namanya TAFE, Technical and Further Education gitu ya. Nah ini sebetulnya sertifikasi dalam artian bahwa orang-orang yang tidak harus masuk ke perguruan tinggi atau pendidikan tinggi itu punya sertifikasi keahlian. Oke, disitunya sih. Tanya itu melalui sebuah pendidikan dulu. Iya. Oke. Berapa lama itu? Iya, tergantung sertifikasi keahlian apa yang ingin diperoleh. Nah, gitu. Tapi kalau cuma sekedar sertifikasi ini jadi syarat administrasi, nah, ini yang kemudian menjadi momok. Gitu. Ini yang kemudian menjadi root problem. Proses sertifikasinya sendiri itu ladang kegiatan baru lagi juga yang bisa persoalan uang lagi muncul di situ gitu. Nah, tapi apakah Indonesia hari ini memang betul sudah perlu sertifikasi itu atau belum? Keperluannya sih mungkin ada ya, hanya kemudian proses untuk menciptakan keperluan ini dan kemudian jadi eksekusi di lapangan itu harus diperhatikan dan ini sepertinya ketinggalan. Nah, Kang, sebetulnya proses atau program sertifikasi itu di luar negeri sudah banyak dilakukan. Betul. Terus, Indonesia gimana ya? Ngikut apa gimana ceritanya? Ya, pada saat kita bicara adopsi sebetulnya ada bedanya dengan adapsi. Nah, kalau mengadop adalah carbon paste bulat-bulat, kalau adapsi adalah boleh benchmark atau mencontoh dengan penyesuaian, sebetulnya seperti itu. Nah, pada saat kita bicara sertifikasi yang diadapsi atau mungkin yang sekarang mengadopsi ya dari luar, maka harus melihat realitas keseharian kita. Tukang bangunan misalnya ingin disertifikasikan, kan problemnya bukan hanya soal apakah mereka ikut atau tidak, tapi untuk apa sertifikasi mereka disertifikasikan. Karena begini, sertifikasi kan ingin mengincar sebuah keahlian. Awalnya daripada sertifikasi harusnya adalah bahwa apakah tukang bangunan itu di kita itu adalah professionals gitu atau profesi gitu, baru kemudian dia memang cocok, bukan soal layak atau tidak nih, cocok untuk disertifikasikan karena mungkin ada keahlian. Misalnya saya juga kurang paham ya ke klasterisasi kecakapan di tukang bangunan. Misalnya ada ini khusus untuk desain, ini khusus untuk ngelas, ini khusus untuk konstruksinya. Nah kalau itu niatnya sih bagus, hanya kalau kemudian pada saat landasan profesi ini sendiri belum ajak, ya masalah. Bayangkan aja tukang bangunan kan di kita rata-rata ya kalau boleh nanti harus basis data sih, dicacah gitu ya. Kan jangan-jangan itu serabutan, bukan profesi tadi yang saya sampaikan. Nah di luar profesi construction workers misalnya atau profesi ya tukang bangunan sih diterjemahin lebih kurang
adalah sebuah profesi yang memang ada khusus nih klaster kecakapan masing-masing. Jadi pada saat Kang Saiful nih mau bangun rumah, mungkin Kang Saiful itu punya 5 kecakapan khusus bangunannya, fondasinya, ada yang khusus memang finishing gitu seperti itu Kang. Oke Kang, berarti kalau begitu saya mencoba menangkap nih, kalau memang profesi dari pekerja bangunan ini harus disertifikasi, berarti sebentar Kang ya, gambaran sederhana nih, pada saat sertifikasi dilakukan pada tukang bangunan berarti kan ada ahli kayu saja, ada ahli cat saja, ada ahli dekorasi taman saja, ada ahli yang lainnya. Artinya niat baiknya sih dapat, hanya kemudian kondisi realitas keseharian kita. Nah, prakteknya di Indonesia apakah sudah langsung bisa disertifikasi begitu saja atau harus didahului oleh berdirinya dulu nih lembaga keahlian ya, memang bisa menciptakan profesi itu duluan dan mengeluarkan sertifikasinya. Jadi bukan lembaga sertifikasi seharusnya, tapi lembaga pendidikan keahliannya yang mengeluarkan certified tukang bangunan. Atau yang dimaksud sertifikasi itu kan nanti tentu diawali dulu dengan tadi pendidikan dan pelatihan dulu. Betul. Ujungnya dia dapat sertifikasi. Betul. Yang hari ini sedang rame-rame dibicarakan tuh apakah begitu ataukah sertifikasi sekedar cap stempel gitu. Dia sertifikasi atau bukan? Nih ujiannya lolos, cap, dapat sertifikat. Jangan sampai nanti muncul sertifikat nembak kan nah, gitu. Itu. Kalau memang lebih didepankan pada aspek administrasinya, ya dikhawatirkan seperti itu. Jadi akhirnya yang dikejar adalah sertifikasinya, bukan kecakapannya. Padahal technical and further education, misalnya TAFE di Australia, itu bicara keahliannya, bukan ujung selembarnya. Nah, ini kan gaung di kita kan ujung selembarnya nih. Bagaimana kemudian orang yang nggak punya sertifikasi akhirnya nggak bisa nakal bangunan kan gitu ya, sederhananya. Dan itu kan sudah terjadi di profesi-profesi sebelumnya gitu. Ketika dituntut harus ada sertifikasi, ya bermunculan lembaga-lembaga yang kemudian dia misalkan bekerja sama dengan BNSP, memberikan pelatihan 3-5 hari, ujungnya dapat sertifikat. Dan yang lebih parahnya yang Kang Riz tadi sampaikan, bahwa fenomena orang jual sertifikatnya aja pun banyak gitu. Itu dia yang dikhawatirkan. Dan itu tidak menyelesaikan masalah. Betul, malah menimbulkan masalah baru. Betul. Di ranah yang mungkin lebih tinggi pun malah sudah menimbulkan masalah baru. Misalnya ada sertifikasi reviewer kan, Anjena atau yang bersangkutan yang telah tersertifikasi menulis jurnal di internasional pun belum gitu. Sekarang karena punya sertifikat jadi reviewer kita yang menuliskan sebuah paradoks ya. Nah, jangan sampai tukang bangunan seperti itu. Jadi bukan kecakapannya, sekali lagi malah arah kepada punya tidak sertifikat kan gitu. Jadi kayak karcis masuk gitu kan. Nah, itu yang tidak boleh. Kan kalau benar-benar diterapkan pun masalah baru yang bisa muncul adalah vendor-vendor yang dapat proyek bangunannya itu dia nggak dapetin itu pekerja-pekerja yang tersertified gitu kan. Kan masalah baru lagi. Menciptakan autokrasi baru. Iya, menciptakan power baru. Power pemberi sertifikat. Oke. Kang, jadi apa yang mestinya dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang spesifik ngebahas tentang ini? Ya, Undang-Undang Cipta Kerja harus menyadari realitas keseharian dan fakta yang aktual di Indonesia. Tidak bisa mengadapsi sebuah konsep dari manapun lah ya, tanpa kemudian dicocokkan kesesuaian penerapan konsep itu di kita, termasuk sertifikasi. Jangan sampai sertifikasi ini seperti yang saya sampaikan kepada Kang Saiful Zaman nih, seorang pengamat yang kritis. Artinya bahwa ini jangan sampai jadi karcis masuk. Karena sertifikasi itu arahnya pada kecakapan, keahlian, keterampilan dan bukan karcis. Oke, saya kira cocok sekali ini kesimpulannya. Sertifikat itu bukan karcis tanda masuk ya, tapi sebagai bentuk tanda dia memang benar memiliki keahlian, benar memiliki kecakapan dan bisa dibuktikan secara langsung. Betul. Baik, mudah-mudahan gambaran ini bisa membuka mata para pihak terkait untuk tidak buru-buru ya, ingin seperti yang di luar negeri gitu,
tapi harus disesuaikan dengan kondisi fakta realita yang ada di lapangan. Baik, hatur nuhun Kang Riz sudah mencerahkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.